Setelah melihat suaminya pergi, Kania kembali merenungi apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Ditatapnya surat perjanjian dirinya dengan sang suami. Seketika rasa takut menghampiri Kania. Kini sudah tidak ada yang bisa dibangga-banggakan dalam dirinya. Dia bukanlah wanita yang utuh lagi. Dirinya benar-benar takut jika kerjasama mereka itu nanti akan berakhir dan Revan malah meninggalkannya. Itulah yang sedari tadi ada di pikiran Kania. Ia tidak mau berpisah dalam keadaan sudah cacat. Air mata yang sedari tadi mengalir terus diseka oleh Kania. Namun tetap saja, ia tak mampu menahan diri untuk tidak menangis. Ia benar-benar takut sekarang. Merasakan perutnya yang lapar, Kania langsung mengambil semangkuk sup ayam yang dibuat suaminya yang sudah mulai dingin. Aroma harum dari sup tersebut tanpa sadar membuat Kania tersenyum kecil. Ketika baru saja kuah sup tersebut bertemu dengan lidahnya, wanita itu langsung melotot saat merasakan air sup tersebut yang terasa sangat nikmat sekali. Baru tahu aku kalau Pak Revan bisa masak, keke wanita itu. Masakan pertama yang dibuat suaminya benar-benar membuat Kania terkesan. Ia baru tahu kalau suaminya itu bisa masak. Tapi setelah dipikir-pikir, wajar saja. Mengingat Revan tinggal sendirian di apartemen. Memangnya siapa yang memasak untuknya kalau bukan dia sendiri? Tidak memerlukan waktu yang lama, semangkuk sup buatan Revan sudah habis dilahap oleh Kania. Bahkan semangkuk sup itu masih terasa kurang baginya. Oke, Kania. Sekarang kamu harus ingat-ingat lagi apa yang terjadi semalam. Masa iya kamu sampai nggak ingat apa-apa? Kania bergumam pada dirinya sendiri setelah menegakkan tubuhnya di atas kasur. Wanita itu mulai memejamkan matanya. Berusaha untuk fokus mengingat-ingat kembali apa yang terjadi semalam sampai-sampai Revan nekat menidurinya. Rasanya sedikit tidak mungkin jika Revan mengambil kesempatan hanya karena melihat ia mabuk. Entah kenapa ia merasa jika Revan bukanlah pria yang seperti itu. RGG. Sebenarnya apa sih yang gue lakuin sampai Pak Revan nekat? Gue nggak ingat apa-apa sumpah. Kania berteriak frustasi di dalam kamar. Ia menjambak rambutnya sendiri. Stres harus bagaimana lagi agar bisa mengingat kejadian semalam. Kania memang sedih saat tahu jika dia sudah tidak perawan lagi. Namun bukan itu yang membuatnya sedih dan terpuruk. Ia sedih karena pernikahan mereka memiliki batasan waktu, yaitu 1 tahun saja. Ia tidak mampu membayangi kehidupannya setelah ia dan Revan berpisah nantinya. Memangnya siapa yang mau dengan wanita yang sudah tidak perawan? Tampang wajah pun sepertinya tidak akan cukup. Kania yang mulai putus asa memilih untuk berbaring saja. Toh untuk berjalan pun ia tidak mampu karena rasa sakit di bagian inti tubuhnya. Baru saja Kania memejamkan matanya, mendadak kejadian semalam melintas di pikirannya. Sontak wanita itu membelalakkan matanya saat benar-benar ingat seluruh kejadian yang terjadi. Sayang, tolong bantu aku. Tidak. Aku tidak gila. Bukankah kamu suamiku? Seharusnya kamu memberikanku nafkah batin, sayang. Revan, jangan pergi. Tolong aku. Aku menginginkannya. Kamu suami macam apa yang tidak bisa memberikan kepuasan pada istrinya sendiri? Tidak. Aku tidak akan menyesalinya, karena kita adalah suami istri. Aku mohon. I wanna be your tonight. Woman on top. Sekarang giliranku. ASTAGFHIRULLAH Kania. Kania langsung berteriak histeris saat teringat semua kejadian semalam. Wanita itu mengusap wajahnya dengan kasar. Pantas saja suaminya sampai nekat menidurinya, orang kata-katanya saja sangat keterlaluan. Apalagi dia yang lebih dulu mencium pria itu. Tapi yang membuat Kania sangat malu adalah saat teringat dirinya juga ikut memimpin permainan.
Lo kenapa bisa kayak gini, Kania? Lirih Kania dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Saking malunya, Kania bahkan sampai menangis. Rasanya ia sudah tidak sanggup lagi hidup di dunia saat mengingat seberapa brutalnya dirinya memimpin permainan semalam. ARGG. Sianida mana sianida? Andai saja ada seutas tali atau bahkan ada sianida di dekatnya, mungkin Kania akan langsung menggantung dirinya saja. Tidak sanggup rasanya bertemu dengan suaminya lagi. Tetapi tak berselang lama kemudian Kania teringat dengan suaminya. Ia membekap mulutnya saat teringat apa yang sudah ia lakukan pada pria itu. Menamparkan bahkan melukai hati pria itu hingga dia menangis. Seketika Kania merasa bersalah. Dirinya menyesal telah melukai hati suaminya. Namun, ingin minta maaf pun, ia tidak tahu kemana suaminya pergi. Seketika Kania merasa gelisah. Ia takut suaminya marah dan tidak mau berbicara lagi dengannya. Mengingat apa yang sudah ia lakukan dan katakan cukup keterlaluan. Maafin aku ya sayang. Ternyata ini emang salah aku. Kamu bahkan sudah menolak, tapi aku malah menjelek-jelekkan kamu sebagai suami. Dan hari ini aku malah nggak tahu diri banget udah nampar kamu, padahal jelas-jelas aku yang salah. Maaf. Revan memejamkan matanya sembari menikmati hembusan angin yang menerpa wajahnya. Menatap orang lalu lalang di depannya. Saat ini ia memang sengaja untuk pergi ke taman saja, menjernihkan pikirannya sejenak. Apa mungkin Kania bakal ngelaporin gue ke pihak kepolisian? Revan bergumam sendiri. Kalaupun iya gue nggak masalah sih, mengingat apa yang udah gue lakuin benar-benar keterlaluan. Gue emang pria yang brengsek yang udah ngambil kesempatan. Gue udah jahat sama istri gue sendiri. Alih-alih menyalahkan Kania, Revan justru malah menyalahkan dirinya sendiri. Padahal, jika dilihat-lihat, Kania lah yang salah, mengingat wanita itulah yang sudah menggoda pria yang masih normal seperti dirinya. Namun yang Revan sesalkan adalah karena ia kurang memperhatikan istrinya semasa di toko. Andai saja dia menerima telepon dari Hans sembari mengikuti istrinya, mungkin malam panas tersebut tidak akan terjadi. Pandangan Revan lantas jatuh pada seorang anak kecil yang terlihat sangat cantik sedang berlari-lari kecil sembari memainkan bola miliknya. Kulit yang tidak terlalu putih dan rambut yang lurus membuat gadis kecil terlihat menggemaskan. Di belakang gadis itu pula ada seorang ibu yang perutnya sudah membuncit. Tanpa sadar Revan tersenyum melihat gadis dan ibu hamil tersebut. Tiba-tiba pria itu membayangkan, setelah kejadian semalam, istrinya akan hamil, lalu ia akan dikerjai istrinya semasa ngidam, dan kemudian ia dan istrinya akan memiliki bayi yang cantik dan menggemaskan. Hingga akhirnya impiannya untuk dipanggil seorang ayah oleh anak kecil tersampaikan juga. Andai ia sendiri bisa mengatur hidupnya. Semoga kejadian semalam bisa mendatangkan malaikat kecil di kehidupan rumah tangga kami nantinya. Aku ingin sekali menikmati suasana rumah yang ramai dengan suara tangisan anak kecil. Aku ingin sekali rasanya mencium pipi mulus dan halus tersebut. Ingin menggendongnya, menimangnya, bahkan membuatnya tertawa. Khayalan Revan semakin menjadi-jadi. Senyum manis terbit di wajahnya kala membayangkan dirinya dan Kania yang akan disibukkan mengurus buah hati. Banyak yang mengatakan melelahkan, tapi dia yakin, selain melelahkan, pasti juga menyenangkan. Melihat gadis kecil itu yang memanyunkan bibirnya saat bolanya menggelinding ke tengah jalan, Revan jadi tersenyum. Tapi senyum itu tak bertahan lama saat melihat gadis kecil itu yang berniat mengambil bolanya, sementara ada sebuah mobil yang sedang melaju. Begitu melihat wanita hamil yang ia yakini sebagai ibu anak kecil itu sedang memainkan ponselnya, Revan menggelengkan kepalanya. Tanpa berpikir panjang,
Revan segera berlari untuk menyelamatkan gadis kecil itu saat melihat mobil yang tetap melaju dengan cukup kencang. "Awas!" seru Revan menggunakan bahasa Spanyol. Bruk! Kecelakaan tak bisa dihindari. Akibat menolong gadis kecil tadi, kini justru tubuh Revan yang tertabrak. Samar-samar pria itu mendengar suara ibu hamil tadi berteriak, namun setelahnya kesadarannya benar-benar menghilang. Revan terbangun. Pria itu sedikit meringis merasakan sakit di kepalanya. Ia menatap sekeliling yang terasa asing baginya. "Kamu sudah bangun, Nak?" Revan mengalihkan pandangannya mendengar seorang berbicara menggunakan bahasa Indonesia padanya. Ia menatap ke samping dan mendapatkan wanita hamil yang ada di taman tadi. Lalu pandangannya jatuh pada seorang gadis kecil yang berdiri di samping wanita hamil itu. Baru ia sadar jika wanita itu memiliki wajah seperti orang Indonesia, hanya saja putrinya terlihat seperti orang asing. Mungkin pernikahan beda negara, pikirnya. "Saya ada di mana ya, Bu?" tanya Revan sopan. Kini ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa pula wanita itu berbicara bahasa Indonesia dengannya. Namun, setelahnya ia ingat tadi jika sempat menyebut kata "awas". "Anda sekarang berada di rumah sakit. Tadi Anda tertabrak mobil sewaktu menyelamatkan putri saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena mau menyelamatkan putri saya." Revan mengangguk sembari menyunggingkan senyum tipis. "Lain kali anaknya lebih diperhatikan ya, Bu. Ibu tahu sendiri seperti apa anak kecil. Jangan sampai ibu sebagai orang tuanya lengah pada anaknya sendiri. Coba ibu pikir baik-baik, bagaimana jika tidak ada yang menyelamatkan putri ibu tadi? Jika sampai dia kenapa-napa, saya yakin 100% ibu akan menyesal seumur hidup. Dan yang lebih mengerikannya, penyesalan ibu nggak ada arti apa-apa. Penyesalan ibu nggak akan bisa membuat putri ibu bangkit kembali. Jadi saya mohon awasi anak ibu." Revan mengomeli ibu hamil itu habis-habisan. Jujur saja ia benar-benar kecewa pada wanita itu yang sudah mengabaikan putrinya, padahal wanita itu tahu jika mereka sedang berada di jalan raya. Untung saja ia segera berlari tadi. Jika tidak, mungkin hal-hal buruk tak diinginkan akan terjadi. Menunduk, wanita itu benar-benar merasa tertampar dengan perkataan Revan. "Saya minta maaf, Nak. Saya janji nggak akan mengulanginya lagi. Sebagai wujud rasa terima kasih, saya sudah membayar biaya pengobatan Anda. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Andai tidak ada Anda, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada putri saya." Revan hanya mengangguk mendengar kalimat penyesalan ibu hamil tersebut. Kini tatapannya beralih pada gadis kecil yang terlihat ketakutan. "Oh, iya, dia bisa bahasa Indonesia nggak?" tanya Revan menatap ibu hamil tersebut. Takutnya gadis kecil tersebut tidak bisa lagi berbahasa Indonesia. "Bisa kok, Nak. Tapi, logatnya agak beda," jawab ibu hamil tersebut. Revan mengangguk, kemudian meminta gadis kecil tersebut untuk mendekat. "Halo gadis manis. Kamu nggak apa-apa, kan?" "Nggak apa-apa kok, Uncle. Makasih banyak ya udah bantuin Grace tadi." Revan menjadi gemes sendiri mendengar suara anak kecil tersebut yang suaranya sangat imut. Dengan gemesnya ia mencubit kedua pipi gadis kecil tersebut. "Oh, jadi namanya Grace. Cantik kayak orangnya. Ya udah, lain kali kamu hati-hati, ya. Jangan jauh-jauh dari Mama, apalagi kalau di jalan raya." "Oke." Grace mengangguk semangat, membuat Revan terkekeh melihat tingkah menggemaskan gadis kecil tersebut. Rasanya ia benar-benar tidak sabar ingin mempunyai seorang putri juga. "Ini jam berapa, ya?" tanya Revan ingin tahu. "Jam 6 sore, Nak." "Astagfirullah."
Revan terkejut sehingga tanpa sadar beristighfar seketika teringat dengan istrinya. Buru-buru pria itu hendak bangkit dari kasur yang ditempatinya, tapi rasa sakit langsung menjalar dari kakinya. Pria itu lantas meringis. "Astaga, nak. Jangan terlalu banyak gerak. Kata dokter kaki kamu sedikit terkilir, jadi harus banyak-banyak istirahat dulu beberapa hari ini." "Tapi, Bu, istri saya pasti lagi nunggu saya di rumah. Kasihan dia orangnya takut kalau sendirian, apalagi kalau udah malam kayak gini." Revan langsung menyambar ponselnya yang sedikit retak. Begitu menghidupkan ponselnya, nampak dengan jelas beberapa panggilan tak terjawab dari istrinya. Astaga, seketika pria itu semakin merasa bersalah. Pasti istri sangat ketakutan ditinggal sendiri. Segera Revan hubungi lagi nomor istrinya. Cukup lama ia menunggu diangkat, hingga akhirnya ia dapat mendengar suara seorang yang diiringi isak tangis dari seberang sana. "Halo, Kania." Kania terisak sembari meringkuk di atas tempat tidur. Ia benar-benar merasa ketakutan ditinggal suaminya. Tidak menyangka pula Revan tega meninggalkan ia. Berulang kali Kania menelpon suaminya, namun sama sekali tidak diangkat. Hingga akhirnya ia pasrah saja. "Pak Revan pasti marah," guman Kania yang mulai menangis. Apalagi ia mulai takut sendirian. Namun tak berselang lama, ponselnya berdering dan muncul nama Revan di sana. Tanpa basa-basi Kania segera mengangkat panggilan tersebut. "Halo. Halo, Kania. Bapak kemana aja? Saya takut Hicks." Mendengar suara tangisan istrinya, Revan jadi merasa bersalah. Ia tahu betul jika istrinya takut sendirian, apalagi jika menjelang malam hari. Ingin sekali rasanya Revan bangkit lalu segera pulang. Namun, kondisinya tidak memungkinkan, karena kakinya benar-benar terasa sangat sakit. Ditatap Revan wanita hamil yang ada di sampingnya. Ingin meminta bantuan wanita itu, tapi ia tidak berani. Namun rupanya wanita hamil itu cukup peka dengan tatapan yang diberikan Revan. "Kamu perlu bantuan, nak?" tanya wanita hamil itu dengan suara yang lembut. Berbeda dengan Revan yang terlihat salah tingkah. Kania di seberang sana justru melotot mendengar suara seorang wanita di dekat suaminya. Berbagai pikiran negatif langsung muncul di benaknya. Berpikir jika suaminya pasti sedang berselingkuh. "Bapak selingkuh sama siapa? Bapak udah ngambil keperawanan saya loh." Revan langsung menjauhkan ponsel dari telinganya. Padahal ia tidak menyalakan speaker, tapi ibu hamil yang ada di sampingnya masih bisa mendengar pekikan Kania. Membuat wanita itu terkekeh. "Biar saya aja yang bicaranya, nak." Revan lalu menyodorkan ponselnya pada wanita hamil itu. "Halo, ini istri Revan?" Kania yang berada di seberang sana melotot, apalagi kala mendekati lawan bicaranya menggunakan bahasa Indonesia. "Halo, lo kok mau sih selingkuh sama suami orang? Jangan mau sama Pak Revan, dia itu udah nggak perjaka." Revan yang kebetulan sudah menghidupkan speaker langsung mendengus kesal mendengar pekikan istrinya. Entah kenapa istrinya tiba-tiba bersikap lain. "Cek kakak, meskipun aku udah nggak perjaka, tetap aja punyaku rasanya sama, Kania," sahut Revan asal. Membuat wanita hamil di sampingnya salah tingkah. "Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Enak banget Bapak selingkuh setelah memperkosa saya semalam, mana saya udah nggak perawan sekarang. Kalau Bapak selingkuh, berarti saya yang rugi dong." Revan melirik ibu hamil yang ada di sampingnya yang terlihat sedikit terkejut. Mungkin karena mendengar istrinya yang mengatakan ia memperkosa. Ah, istrinya itu memang barbar sekali. "Kamu kan istri saya, jadi wajar dong kalau saya minta hak saya sebagai suami,"
sahut Revan yang sengaja mengatakan jika Kania adalah istrinya. Bukannya apa-apa, ia tidak mau ibu hamil di sampingnya berpikir macam-macam padanya. Pokoknya kalau bapak selingkuh, saya potong titik bapak, terus dibikin rendang. Revan yang mendengarnya langsung meneguk salivanya dengan kasar. Ini kenapa bini gue sadis banget, ya? Halo? Apa lo? Ngapain lo selingkuh sama suami gue? Asal lo tahu aja, Pak Revan itu titiknya kecil, terus cepat loyo. Udah jangan mau. Mendengar adik kecilnya yang jelek-jelekan, Revan langsung melotot. Padahal miliknya inilah yang sudah berhasil membuat Kania mendesah hebat. Dasar istri sialan kamu, Kania. Maaf, Bu. Tapi saya bukan selingkuhan Pak Revan. Tadi Pak Revan kecelakaan karena bantuin anak saya, dan kebetulan sekarang lagi di rumah sakit. Dia belum bisa pulang karena kondisi kakinya agak sedikit terkilir. Astagfirullah. Sekarang suami saya di mana? Dia belum meninggal, kan? Masalahnya dosa suami saya masih banyak. Mana saya belum siap lagi jadi janda. Nampak Kania sangat panik di seberang sana. Namun Revan malah berdecak kesal mendengar ucapan istrinya. Sialan kamu, Kania. Umpat Revan yang setengah kesal pada istrinya. Sekarang bapak di rumah sakit mana? Saya ke sana segera. Bapak jangan meninggal duluan, ya? Emangnya kamu sanggup jalan? Nggak usah aja kalau kamu nggak sanggup. Besok aku baru pulang. Mendengar istrinya berniat menyusul ia, Revan jadi tidak tega. Mengingat kondisi istrinya tidak baik-baik saja. Udah, bapak sekarang di mana? Saya bakal ke sana segera. Urusan bisa atau enggaknya itu belakangan. Saya masih bisa terbang kok. Revan terkekeh mendengar penuturan istrinya. Kemudian pandangan Revan kembali menatap ibu hamil yang ada di sampingnya. Bu, bisa bantu saya buat jemput istri saya? Kami di sini lagi berbulan madu, jadi istri saya nggak tahu sama sekali jalan di Spanyol. Ibu hamil tersebut sedikit menyunggingkan senyumnya, kemudian mengangguk. Kania yang kebetulan sudah sampai di rumah sakit langsung memeluk suaminya dengan erat. Sementara ibu hamil tadi sudah pamit setelah menjemput Kania. Wanita itu menangis melihat suaminya yang terbaring di tempat terkutuk tersebut. Revan yang melihat istrinya menangis langsung mengusap lembut air mata tersebut. Kamu kenapa nangis? Aku nggak mati loh. Bapak kenapa nolongin orang segala sih? Sampai-sampai bapak yang jadi korban. Kalau misalnya bapak kenapa-napa gimana? Saya belum siap jadi janda. Revan menatap istrinya dengan lembut. Kania, kamu tahu kenapa saya melakukannya? Tanya Revan yang mendapat gelangan dari Kania. Karena saya berharap jika saya memiliki putri nanti, ada orang yang rela melakukan hal yang sama. Kania sedikit tertegun mendengar penuturan suaminya. Ternyata di balik wajah dingin suaminya tersimpan rasa peduli yang besar. Oh, iya, kamu kenapa nggak marah sama aku? Aku udah melanggar perjanjian kita, loh. Revan tentu merasa bingung dengan perubahan istrinya yang terlihat tidak marah padanya. Padahal ia pikir Kania mungkin tidak akan peduli dengan kondisinya, mengingat baru tadi pagi wanita itu mengatakan jika ia benci. Kania menunduk malu. Saya udah ingat, Pak. Cicit Kania nyaris tak terdengar. Apa? Tadi saya nggak dengar? Ish. Saya udah ingat semuanya. Kania mengulang ucapannya, lalu melihat suaminya yang tengah tersenyum. Terus, ternyata saya yang salah. Maaf. Kamu nggak salah kok Kania. Justru saya yang salah karena nggak bisa nahan nafsu. Maaf, ya. Kania menggeleng dengan tegas.
Ia sangat yakin jika seandainya ia tak mengucapkan kata-kata yang keterlaluan, mungkin suaminya tidak akan mungkin melakukan hal itu padanya. Enggak, Pak. Orang saya yang salah. Jelas-jelas saya yang maksa Bapak buat mau nidurin saya. Kania memalingkan wajahnya karena merasa malu. Jadi, apa kamu menyesal saya mengambil mahkota kamu? Perlahan Kania mengangguk, tapi tak lama kemudian menggeleng. Sebenarnya ada sedikit rasa sesal dalam diri saya. Tapi yang membuat saya menyesal karena setelah setahun hubungan kita bakal berakhir dan setelahnya saya bakal jadi janda yang udah nggak perawan lagi. Mendengar penuturan istrinya, Revan antara ingin tertawa dan menangis. Tertawa karena melihat wajah istrinya yang sulit diartikan, dan ingin menangis karena apa yang dikatakan istrinya memang benar. Hubungan mereka hanya direncanakan selama setahun saja. Ya udah, gimana kalau kita sepakat pelan-pelan menjalani hubungan ini dengan benar? Maksud Bapak dengan benar itu seperti apa? Menjalin hubungan seperti pasangan suami istri pada umumnya. Kita perlahan-lahan jatuh cinta bersama. Karena saya sendiri kurang yakin dengan apa yang saya rasakan sekarang. Bagaimana? Kania terdiam, mencerna dengan amat sangat maksud dari ucapan sang suami. Lalu tak lama ia berpikir, apakah pria itu yakin ingin menjalin hubungan rumah tangga yang serius bersama dirinya?